warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, coba terlebih dahulu apakah masih ada sampah di bawah kalian atau tidak, di laci, di kemeja kalian sudah rapi atau belum. Kalau belum, dirapikan. Apabila nanti ditemukan sampah, alangkah baiknya dibuanglah ke tempat sampah. Apa kabar hari ini anak-anak? Ada yang tidak masuk? Cek semangat kalian. Coba Ibu ingin tahu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, sebelumnya coba Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang pernah melihat pedagang gorengan di sekitar kalian? Apabila pernah menjumpai, apakah di situ terdapat pembeli? Dan alat apakah yang digunakan oleh penjual tersebut untuk menggoreng gorengannya? Nah, terkait dengan hal tersebut, kali ini kita akan belajar terkait dengan pekerjaan, yaitu pekerjaan di sekitarku. Baik pekerjaan di sekeliling sekolah kita maupun pekerjaan lain di luar sekolah kita. Selain itu, kita juga akan belajar tentang teknologi yang digunakan oleh para pekerja dan ramah lingkungan. Coba Ibu ingin bertanya, pedagang gorengan itu tadi menggunakan alat apa untuk menggorengnya? Ya, tentu saja menggunakan wajan. Apakah seorang nelayan membutuhkan wajan? Tentunya tidak. Seorang nelayan pasti membutuhkan teknologi lain yang tepat dan harusnya ramah untuk lingkungan. Harapannya di sini anak-anakku sekalian dapat memahami teknologi yang tepat digunakan dan ramah untuk lingkungan. Nah, sudah siapkah untuk belajar pada hari ini? Sebelumnya, Ibu akan memberikan sebuah video terkait tentang jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita. Videonya sebagai berikut. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan penghasil barang. Peternak. Ada nelayan. Dan juga petani. Pekerjaan penghasil jasa. Dokter, guru, dan juga polisi. Peternak adalah orang yang bekerja dengan beternak ayam, sapi, atau domba, dan sejenisnya. Sedangkan petani adalah orang yang bercocok tanam. Nelayan adalah orang yang mata pencarian utamanya mencari ikan. Dan polisi. Polisi adalah orang yang bekerja menjaga keamanan lalu lintas, juga di lingkungan masyarakat. Guru adalah orang yang mata pencariannya adalah mengajar. Dokter adalah orang yang bertugas untuk menyembuhkan orang sakit. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama ialah produksi. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Yang kedua, distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan yang menyalurkan barang yang dihasilkan dari produsen menuju ke konsumen. Yang ketiga adalah konsumen.
Nah, sudah mengamati videonya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, pekerjaan apa yang terdapat di video tersebut? Dan teknologi apa yang digunakan oleh para pekerja tersebut? Nah, Ibu akan membantu kalian menjadi 5 kelompok. Nah, nanti dari kelompok ini diharapkan kalian bisa dapat bermusyawarah bersama dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu. Nah, sekarang coba buka buku halaman 50. Nah, di situ terdapat sebuah bacaan tentang Pak Weli. Nah, sekarang Ibu minta kalian membacanya dalam hati. Nah, setelah itu Ibu minta kalian mengerjakan soal yang ada di buku tersebut. Jangan ada yang bekerja sama. Nah, sudah semuanya? Setelah sudah, coba Ibu minta salah satu dari kalian membacakan hasilnya di depan kelas. Apakah ada yang sama jawabannya atau ada yang berbeda? Buka buku halaman 53. Nah, di situ terdapat sebuah bacaan untuk kalian diskusikan dan selanjutnya kalian kerjakan soal yang ada di buku tersebut secara berkelompok. Kalian bisa berdiskusi bersama-sama dan nanti hasilnya Ibu minta kalian untuk maju ke depan untuk menjelaskannya di depan kepada teman-teman kalian. Pokoknya sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama temannya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Coba maju ke depan dan presentasikan hasilnya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari bacaan tadi dapat kita ketahui bahwa ada sebuah pekerjaan yang bernama pekerjaannya itu sebagai nelayan. Nah, ada nelayan yang masih menggunakan alat tradisional dan juga menggunakan alat modern. Yang tradisional tadi masih menggunakan sampan tanpa ada mesin, yaitu dengan dikayuh. Sedangkan nelayan yang satunya sudah menggunakan kapal bermesin. Itu dari cara penangkapannya nelayan tadi ada yang menggunakan teknologi sederhana atau teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, teknologi sederhana yang digunakan oleh nelayan yang satu yaitu masih menggunakan jaring untuk menangkap ikan, sedangkan yang satunya menggunakan bom dan jaring. Nah, dari kedua jenis menangkap ikannya tadi, yang dapat merusak lingkungan adalah nelayan yang menggunakan teknologi modern tadi, yaitu menggunakan bom. Nah, kalau menggunakan bom, otomatis ekosistem laut akan terganggu. Contohnya seperti ikan pada mati, terus karang-karang di lautan akan rusak. Nah, seperti itu. Sekarang, apa perbedaan dari teknologi modern dan teknologi tradisional? Ada yang tahu? Coba. Dari kelompok 1, ada yang tahu tidak? Ya, tepat sekali. Terima kasih. Dari kelompok 2, coba salah satu. Ada yang tahu? Ya, terima kasih. Tepat sekali. Nah, jadi teknologi tradisional itu teknologi yang masih menggunakan alat manual, yaitu seperti tadi nelayan menggunakan sampan, menggunakan jaring. Contoh lainnya seperti alat penggiling padi. Kalau zaman dahulu masih ditumbuk, sedangkan sekarang sudah menggunakan penggilingan yang menggunakan mesin juga dan mengeluarkan asap. Nah, teknologi yang modern ini yang dapat merusak lingkungan. Sudah membagikan gambar terkait pekerjaan dan teknologinya. Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian jenis pekerjaan apa saja yang terdapat di gambar tersebut dan coba digolongkan mana teknologi yang merugikan dan mana teknologi yang tidak merugikan.
Nah, sudah selesai semuanya? Ya, coba Ibu minta kelompok yang berani maju ke depan untuk melaporkan hasilnya. Akan Ibu beri tanda bintang untuk kalian. Ya, silahkan coba kelompok 5. Ya, tepat sekali. Coba kelompok yang lain. Coba kelompok yang lainnya. Ya, pintar sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok yang sudah berani maju ke depan. Benar ya, bahwa yang jenis pekerjaannya itu terdiri dari tukang, pemerah susu, batu bara, petani, nelayan, ini juga nelayan, dan penambangan emas. Nah, dari sekian pekerjaan ini, tentunya mereka menggunakan teknologi. Nah, teknologi yang tidak dapat merusak yaitu yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang dapat merusak yaitu 6 dan 7. Nah, mengapa demikian? Karena yang nomor 6 itu nelayannya menggunakan bom untuk menangkap ikan, sedangkan penambang emas ini menggali tanah untuk mencari emas, sehingga tanah tersebut tidak stabil lagi dan dapat menyebabkan longsor. Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang coba buku halaman 56. Nah, di situ terdapat gambar. Coba kalian diskusikan kepada teman kalian untuk menjawab soalan nomor 1 hingga nomor 5. Ikan. Lalu jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah jenis kegiatannya yaitu dari nelayan. Kegiatannya itu menangkap ikan. Lalu dijual ke penjual ikan untuk dijual kembali di pasar atau langsung ke konsumennya, lalu dimasak ibu kalian terus untuk makan kalian. Nah, selain itu, dari kegiatan jual beli tadi ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh dari kegiatan jual beli yang berupa barang dan jasa? Nah, benar. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang untuk dinikmati oleh orang lain. Contohnya pembuat makanan, terus petani, nelayan, peternak, dan pengrajin, dan masih banyak lagi. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya dapat dinikmati oleh orang lain dan tidak menghasilkan suatu barang. Contohnya guru, tukang cukur, lalu ada dokter, dan lain sebagainya. Sudah paham? Kegiatan selanjutnya coba kalian kerjakan soal yang ada di buku halaman 57. Nah, nanti hasilnya kalian kumpulkan. Dan kesimpulan dari pembelajaran tadi, kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, teknologi yang digunakan, lalu teknologi seperti apa yang dapat merugikan lingkungan, dan kegiatan perekonomian di lingkungan sekitar kita. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.